Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online teka-teki terkait siapa saja menteri yang akan dilantik oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto rupanya akan segera terwujud. Informasinya teman-teman, Bapak Prabowo akan segera mengumumkan terkait susunan atau draft Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2024 hingga 2029. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas TV di artikelnya yang berjudul Prabowo Subianto umumkan dan lantik menteri di hari pertama dirinya jabat presiden. Kita bakal cek dulu teman-teman press release-nya. Dilansir dari Kompas TV, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan segera mengumumkan menteri-menterinya di kabinetnya pada hari dilantiknya pada 20 Oktober 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Amanat Nasional PAN, Gus Pardi Gaus dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Kamis 19 September 2024. Beliau mengoptimalisasikan untuk mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara selama ini biasanya setelah pelantikan pada 20 Oktober. Itu ada masa jeda bagi Bapak Presiden dalam menyusun dan menetapkan kabinet yang akan ditetapkan dan dilantik, kata Gus Pardi. Pada masa sekarang ketika Bapak Prabowo diberikan amanah sebagaimana diungkapkan tadi, betul akan dilaksanakan segera pada tanggal 20 Oktober 2024 dan beliau melakukan gaspol bahwa pada tanggal yang akan sama akan melakukan pelantikan kabinet, tambah Gus Pardi. Menurut Gus Pardi, hal tersebut dilakukan Prabowo karena ingin menteri-menterinya langsung bekerja mengabdikan diri untuk bangsa dan negara agar bisa langsung melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dan di masing-masing kementerian yang diamanahkan oleh Bapak Prabowo, ujarnya. Ini adalah sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya yang tidak pernah kita catat dalam sejarah. Ketika ada pelantikan presiden, pada hari itu juga melakukan pelantikan kabinet yang akan membantu beliau, tambah Gus Pardi. Sebagai informasi, Prabowo Subianto Gibran Rakerumaka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 di Komplek Istana Kepresidenan. Pelantikan tersebut dilakukan setelah Prabowo Gibran menjadi pemenang dalam pemilu presiden dengan perolehan dukungan 58% suara. Teman-teman, sebelumnya beredar juga ini isu yang menyebutkan bahwa ada nama-nama menteri yang saat ini memang tengah menjabat di kementerian-kementerian di era Pak Jokowi yang akan ditarik untuk kembali menjadi menteri di era Pak Prabowo. Sebut saja teman-teman, di sini ada Bahlil Lahadalia, ada Erick Thohir, terus ada Airlangga Hartarto. Juga di sini ada Mas Ahaye yang juga dipastikan bakal masuk, ada Zulhas dan beberapa nama-nama baru yang kita tahu ada beberapa partai yang memang saat ini juga masuk ke koalisi seperti PKS, Nasdem, PKB. Saya yakin para ketum-ketumnya akan diberikan posisi-posisi penting di pemerintahan. Jangan lupakan teman-teman, ada juga ini PDIP yang insya Allah ya, menurut informasi yang saya dapat akan melakukan pertemuan sebelum Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dilantik. Bargainingnya seperti apa? Kalau yang saya dengar teman-teman, ini PDIP meminta jatah kursi kalau bisa 4 kursi jika ingin meminang PDIP masuk ke koalisi. Tapi tentu 4 kursi ini akan terasa sangat berat, akan terasa sangat banyak. Dikarenakan kita tahu partai-partai sebelumnya yang telah mendukung Pak Prabowo berdukung mati-matian mungkin tidak sampai dapat 4 kursi. Jadi ini akan menimbulkan sebuah ketidakstabilan politik di kubu Pak Prabowo. Kalau misalnya tiba-tiba PDIP masuk dan langsung diberikan jatah 4 atau 3 kursi, tentu ini akan menimbulkan perdebatan juga atau ketidakpuasan. Sedangkan teman-teman, kalau misalnya PDIP diberikan hanya 1 kursi atau 2 kursi, ini Bu Megawati pasti juga akan menolaknya karena sekali lagi PDIP ini adalah partai pemenang pemilu legislatif. Tidak akan mau atau tidak akan puas kalau cuma diberikan 1 kursi. Ya kalau cuma 1 kursi mending oposisi sekalian. Jadi nanti kita bakal cek lagi teman-teman bargainingnya. Dan kita juga untuk melengkapi video ini ya, kita telah menyiapkan ini salah satu pernyataan dari Pak Prabowo yang khusus membahas terkait siapa saja menteri-menteri yang akan mendampingi dirinya untuk 5 tahun ke depan. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak video selengkapnya. Setelah saya gabung dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan
rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Bapak Prabowo terkait kisi-kisi siapa saja menteri yang akan mendampingi Pak Prabowo di 5 tahun ke depan hingga 2029. Kita tentu berdoa, kita tentu berharap siapapun menteri yang nanti akan dilantik, diberikan amanah oleh Pak Prabowo bisa menjalankan kementerian dengan baik, tanpa adanya korupsi, tanpa adanya sesuatu yang malah membuat Pak Prabowo malu. Kita tentu berharap tidak ada lagi menteri yang terkena korupsi seperti era-era sebelumnya. Kita berharap semua partai bisa memilih, menseleksi kandidat-kandidat sebaik mungkin, bukan hanya atas dasar kepentingan, atas dasar jasa. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.